Bentar ya. Satu lagi nih ya, netizen ya. Selamat datang. Ya, terima kasih. Iya. Takut lupa. Jangan kalian nyalahin aku ya, urusan Loli kabur. Nggak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi rame tuh diketawain di sini. Nggak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Nggak tahu, paham nih, ngamuk nih aku nanti. Tadi yang disampaikan bahwa ada hasil-hasil dari rapat ya. Salah satunya adalah terkait dengan menghubungkan Ananda untuk layanan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Ananda. Nah, di dalam proses pendampingan yang sudah dilakukan, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologis. Nah, layanan selanjutnya adalah menghubungkan atau melanjutkan layanan yang sudah ada tadi, yang sempat terputus, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Polri. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk proses yang terjadi, mungkin saat itu tadi ada beberapa hal yang tentu sebenarnya tidak harusnya disaksikan oleh Ananda. Tentu kita merasakan bahwa ini ada peran serta kita semua. Kalau memang sudah terjadi, maka dari itulah layanan yang selanjutnya akan berusaha untuk mengakomodir atau memfasilitasi Ananda untuk segera mendapatkan layanan perawatan yang terbaik bagi kepentingan terbaik juga. Oke. Dan ini iya, keluarga sudah mengetahui untuk mengakseskan layanan berikutnya, layanan selanjutnya. Nah, maka dari itu tentu sudah atas persetujuan atau kesediaan atau pengetahuan dari orang tua, ini tentu dari Polres Jaksel mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pendampingan. Ada kooperatif nggak sih Bu saat pengetahuan yang dititipkan ke RS Polri? Ya kalau itu memang apapun keputusan yang diambil oleh rapat koordinasi yang jelas dari Kanit PPA sudah memberitahukan ya kepada Ananda LM. Terkait LM bercerita pada kuasa hukumnya di rumah aman disatukan dengan ODGJ dan pengidap HIV, mungkin itu gimana tanggapannya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Ananda LM sedang mendapatkan pendampingan dan tentu saja mendapatkan pemeriksaan dengan rangkaian psikologis gitu ya. Nah, pada saat pendampingan terkait dengan fasilitasi pendampingan di rumah penampungan sementara atau rumah aman atau tempat di mana Ananda saat itu selama ini tinggal gitu ya, sebenarnya sudah berada pada situasi yang sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimiliki oleh negara, gitu ya. Nah, artinya ini tidak melanggar. Nah, persoalan apakah Ananda merasa nyaman, tidak nyaman, itu kan persoalan lain ya. Yang kemudian tentu saja ini menjadi tantangan kita semua. Apakah karena situasi anak ini kan tidak semuanya sama, ya. Anak mendapatkan treatment itu kan beda-beda. Yang dirasakan itu setiap anak juga beda-beda pasti perasaannya. Ada yang dikasih misalnya duduk aja di kursi seperti ini nyaman gitu, tapi ada yang kemudian harus duduk di sofa baru terasa nyaman gitu. Nah, treatment setiap anak atau individu itu berbeda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh UPT PPA DKI Jakarta itu sudah melewati SOP atau prosedur yang ada. Jadi kami tentu tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi tadi malam tentu bukan harapan kita semua, sungguh disayangkan dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana melanjutkan kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Tapi sebenarnya itu LM kondisinya masih sangat historis ya Bu. Nah, bisa dikatakan selama 5 bulan di rumah aman itu apakah pendampingannya belum berhasil atau seperti apa Bu? Iya. Ini yang menangani langsung sebenarnya adalah UPT PPA DKI Jakarta ya. Tentu menjadi atensi dari kami di Kementerian PPPA untuk memberikan atensi. Nah, selama proses berjalan tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kita tidak bisa mengukur atau menilai performa bagus atau tidak, atau layak atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, tentu ada tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Nah, tantangan dan hambatan itu sudah kami diskusikan melalui beberapa pertemuan case conference melibatkan beberapa kementerian lembaga. Jadi artinya tidak hanya PT PPA DKI Jakarta sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi juga kementerian lembaga lainnya, Kemensos, KPAI, Kementerian PPPA, kemudian LPSK. Kita bersama-sama merumuskan bagaimana tempat yang layak untuk melindungi. Ya, upaya perlindungan tadi harus ada dilakukan untuk Ananda. Di samping tadi proses hukum yang sudah berjalan gitu ya, tetap harus berjalan yang akan dikerjakan oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya ini semua tuh berada pada tracknya masing-masing sesuai dengan tusinya kementerian lembaga masing-masing. Nah, apa yang dilakukan tentu ada tantangan dan hambatan tersendiri yang kemudian kita rumuskan atau kita cari solusinya bersama melalui beberapa pertemuan. Nah, tadi ada PR yang kemudian tujuan kita bersama adalah reunifikasi atau reunifikasi pada keluarga yang kemudian tentu harapannya kita bisa lakukan secara persuasif gitu ya, secara baik demi kepentingan terbaik bagi anak juga ke depannya. Bu, sedikit Bu mengenai percekcokan semalam itu kan, apakah nanti di RS Polri nanti ada pembatasan akses terhadap NM kepada LM gitu Bu? Bentar ya, nanti lagi. Sedikit. Jadi kan proses yang dilakukan semalam oleh LM itu sudah kita mintain keterangan dari pendampingnya, kemudian juga kita sudah bertanya dengan lisan dengan LM bahwa dia sakit kepala, kemudian juga dibawa ke puskesmas yang ada di Jakarta, lanjut dia izin ke toilet, kemudian dia keluar dari situ. Nah, itu yang dilakukan, yang setelah kita mintain keterangan dari pendamping maupun dari LM secara lisan, ya. Kemudian setelah itu LM mohon izin, Ananda LM ke kantor RAN, ya. Itu dari keterangan, mohon izin ya semuanya. Ini dari keterangan yang kita dapat. Nah, lanjut RAN membawa ke Polres Jakarta Selatan, menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan dari pendamping dan dari LM sendiri. Ya, kalau ini setelah kita meminta keterangan bahwa memang di rumah aman sudah melakukan pendampingan, jelas mendampingi. Tapi itu setelah RM meminta izin untuk ke toilet. Izin Bu, setelah kejadian ini apakah Nikita Mirzani juga akan mendapatkan pendampingan psikologis Bu terkait itu? Ya, cukup ya. Ya. Nanti pasti Loli ngerasain apa yang kayak begini. Pasti Loli, pasti. Apalagi sampai kejadian sesuatu sama ibu kamu. Kamu bisa nyesel. Ya Allah. Duh, aku tuh ini mau jualan malah nangis. Tunggu aku balikin mood aku enak dulu ya. Aduh, mood aku bener-bener berantakan. Sampai Niki harus jaga kesehatan ya. Kamu harus benar-benar cari cara gimana kamu supaya tidak banyak pikiran dan mengakibatkan stres. Kalau bisa kamu jangan nge-vape, karena nanti takutnya kamu imun sistemnya turun. Yang di depan kamu ini cukup berat ya persoalannya, dan ada banyak musuhnya juga. Jadi Niki nomor 1 jaga kesehatan. Kedua, ikhlaskan. Kembali lagi doa, minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa merubah hati seseorang. Itu aja sih pesan aku. Jaga kesehatannya Niki, dan banyak berserah diri sama Allah, lebih banyak ibadah. Jangan nge-vape lagi, biar badan kamu itu bisa lebih kuat dan nggak terlalu terlalu banyak pikiran ya. Sedih loh gue kalau kayak gini, ya Allah ya Allah. Gue sedih gue kalau ngeliat kayak gini. Gue emang gak deket sama Nikita, tapi gue ngeliat kasusnya Nikita sama anaknya ini, gue miris. Jujur gue miris banget. Gue gak bisa,
segimana-gimananya ibu kita, itu ibu yang melahirkan. Ibu itu sakral banget. Dan aku ngerasain banget pernah punya momen ribut sama mama sama papa karena mereka berpisah. Akhirnya ada permasalahan dan kita ribut dulu ya. Itu ada beberapa waktu yang betul-betul panas sekali dan itu nggak tenang banget batin aku, sangat nggak tenang. Akhirnya aku sebagai anak, sebelum aku nikah waktu itu, ya pokoknya intinya pada saat itu bukan seperti Loli sama mamanya ya, tapi permasalahannya karena bapak ibuku cerai dan aku balik nyari bapak. Pas ketemu bapak, aku mau nggak mau nerima istri yang baru, jadi mamaku sempat tersinggung dan aku ngerti banget pasti mama kecewa, tapi aku harus sowan ke bapakku karena mau nikah sama Mas Bagus dan sudah 8 tahun nggak ketemu. Nah pada saat itu aku bener-bener di tengah-tengah karena mamaku marah banget, adik-adikku marah banget. Akhirnya sebelum nikah aku karena mamaku udah kayak marah banget ya, jadi kayak udahlah nggak usah kenal lagi gitu. Sempet kayak mama kesel kan. Aku maklumin banget. Tadinya aku mikir aduh kok ya udahlah biarin gitu kan. Kan aku nggak salah karena aku sebagai anak juga punya tanggung jawab ke papa untuk kenalin juga papa ke keluarga. Jadi mau nggak mau ya papa punya istri, ya udah istrinya ikut waktu itu ya. Yang mana istrinya itu memang bener-bener musuh bebuyutan kita semua sih waktu itu. Hubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan. Serius? Masih lost kontak? Sama sekali kak. Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Rasa kangen mungkin kak. Ada rasa kangen nggak? Iya rasa kangen sebagai ibu. Kebiasaan tidak. Nanti mau pengen lepas tanggung jawab kan itu atau seperti apa sebenarnya? Khawatir. Rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Apa yang maunya saya ngelakuin apa? Nangis itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan saya akan bantu ya, tapi kalau untuk yang gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan kau begitu? Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Bentuk rasa kecewanya. Kalau kalian wawancara saya 1 atau setengah bulan yang lalu, mungkin masih ada rasa kecewa. Kalau sekarang udah 6, saya sudah mengikhlaskan dia. Tapi kalau saat dia balik ke Kaniki maksudnya minta maaf ke mamanya gitu kak, apa yang akan kamu lakukan kak? Iya sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini kita Mirzani. Jadi yang lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri gitu. Jadinya nggak akan pulang lagi Bang? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Jadi gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang 1 seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Berarti sudah tidak mengirim uang jajan lagi. Upaya seperti apa jajan? Ya upayanya ya belum tahu upayanya apa ya, tapi sebisa mungkin sebagai orang tua ya pasti kan maunya ngasihnya yang terbaik. Memang ada ya orang tua yang mau jermusin anaknya. Memang ada. Sudah men-stop biaya buat kakak. Oh, ya iya dong, kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK, dia nanya apakah kamu masih mau membiayai, saya bilang kan tidak, gitu, nggak ada. Lagi
Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas udah, mau gimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek, mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Kayak Niki. Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picek, udah gua nggak gagal lah. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa. Tapi itu gimana nih apa? Ambil alih apa? Ambil. Sudah mengikhlaskan nih Kak. Ambil. Siapa yang mau ambil? Apalagi? Kenapa sih artinya keluar kata-kata silakan ambil apa Mi? Ya kan daripada berhutang ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Tapi sebagai seorang ibu yang berjuang saya nggak gimana? Ya kalau memperjuangkan anak kan memang kewajiban semua orang tua, ya kan? Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik ya. Kalau ada yang bilang menelantarkan terus ada yang mau ngasuh ya ambil aja. Ketika di momen ini, di momen tenang ini, dan tiba-tiba memang Ellen sendiri mengatakan itu, memang seorang orang tua seperti gimana? Kalau merasa anak yang seperti apa? Ya menurut kalian anak seperti apa? Kalau gua ngomong kan salah lagi. Ya kalian aja lah yang mengartikan anak seperti apa. Kecewanya gimana? Kalau kecewa nggak ada, udah biasa aja. Gue lagi happy-happynya sama Askar kakak, sama Miami, ya kan? Kalian lihat kan restoran banyak yang datang, alhamdulillah setiap hari. Ya, setelah hubungan itu apa nih pertimbangannya akhirnya Ya bagaimana ya? Kan gue sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya, ya kan? Tapi kan pada kenyataannya lagi nih, dulu pernah juga keluar kabur dari sekolah, sekarang dari rumah aman, jadi ya sudah. Mi, cukup nggak sih Mi? Kami sendiri sampai saat ini udah memperjuangkan LM. Ya udah cukup. Masih mau memperjuangkan lagi Mi? Ya udah aja. Gue udah nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa sih nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kan hidup gue ini bukan di sini aja loh. Hidup gue ini kan nanti ada hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus harus diingat, Nikita Mirzani ini bukan punya anak satu, tapi anaknya ada 3. Ada 2 orang lagi anak yang harus gue asuh, gue pentingin pendidikannya, kehidupannya, masa depannya. Belum lagi karyawan gue juga banyak, bukan 1-2 orang seperti yang kalian lihat. Ya, gue lebih baik memperjuangkan mereka-mereka yang memang pengen bekerja, pengen dapat penghasilan untuk keluarganya, supaya terjamin kehidupannya, ya itu aja. Nih artinya kan sampai tadi pelatih TikTok
pun tercetus ingin hamil lagi. Iya, mau hamil lagi mumpung umurnya belum tua kan. Kalau ada jodohnya, pengen hamil lagi anak perempuan. Apakah kami kekecewaan juga sama LM? Tercetus. Udah, kalau ngomongin kecewa udah enggak, tapi ya sudah. Mi, dengan bunuh anak itu kemarin mukul. Iya. Refleks mungkin ya, Mi. Nggak ada. Rasman masih dipercaya omongannya. Jadi kan udah terdakwa dia. Jadi gimana itu? Ya kalau dilaporin nanti tinggal datang. Berarti nggak takut sama sekali nih Kak ya? Sama Rasman tak. Ngelihat Nikita Mirzani tadi ya bikin kayak announcement buat anaknya itu ya. Saya yang udah pernah ngerasain jadi Loli dan pernah ngerasain jadi Nikita itu kayak sedih banget loh, sedih banget. Sebenarnya udah bener Nikita Mirzani itu ngedidik anaknya yang masih labil, udah bener. Masalahnya Loli, kau sekarang gila kau mau kawin sama si Padel. Nggak akan bertahan lama pernikahan kau tuh karena kau masih labil, kau masih kecil. Nanti terakhir kau udah lahir anak satu, habis itu rumah tangga kau berantakan, kau cerai, kau jadi janda, tetap kau balik sama mama kau tuh. Mama kau yang kau jelek-jelekkan tuh tetap dia lama kau tuh. Aduh Loli. Tapi itulah ya untuk Nikita Mirzani, bersabar lah ya. Namanya kita seorang ibu, memang kalau kita menghadapi anak tuh memang kayak begitu. Udah aku lewati tuh, dari aku yang degil sampai aku sekarang jadi ibu udah aku lewati tuh. Untuk Loli, ya udahlah Loli. Mungkin setelah kau menjadi janda nanti kau baru merasa dan mengerti kali ya apa yang kau buat selama ini salah gitu kan. Nah ini masih kita dalami semua. Jadi kita menerima laporan, semua kita terima laporan, kemarin ada 4 dan semua kita dalami jelasnya. Bu Nurma, terkait dugaan penculikan mungkin alasan NM melaporkan atas dugaan penculikan? Ya kalau itu nanti kita dalami. Yang jelas dia lihat dari NM melihat LM adalah anaknya bersama dengan Ran. Nah itu yang dilaporkan. Nah semua kita dalami, pasti kita dalami. Kenapa, mengapa itu pasti ada jelasnya. Bu, untuk kehadiran Loli di Polres Jakarta Selatan tadi malam jadi itu untuk apa Bu? Ya, jadi ini masih kita dalami semua ya. Kemarin itu memang ceritanya masih dicari oleh penyidik. Yang jelas masih di dalam. LM sendiri posisinya di mana Bu saat ini? Kondisinya seperti apa? LM masih di atas, masih diperiksa atau dimintain keterangan oleh penyidik. Kondisinya mungkin Bu Nurma? Kondisinya sehat, stabil, baik. Ya, pertanyaan yang dilontarkan atau diberikan dijawab dengan baik. Ibu, dengan adanya masalah seperti ini artinya semakin memperpanjang lagi nggak sih? Ya kalau permasalahan yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pasti ditindaklanjuti. LM sendiri nanti akan dibawa kembali ke rumah aman atau ada opsi lain? Ini masih di atas ya. Penyidik yang berwenang adalah penyidik, kemudian orang tuanya itu yang berwenang. Tapi terkonfirmasi kabur atau ada indikasi kembali ya? Ada dibantu. Masih diduga, jadi masih didalami oleh penyidik. LM masih di atas, masih dimintain keterangan. Mengapa, kenapa terjadi kejadian yang semalam tentunya rekan-rekan yang melihat. Tapi Bu, sebenarnya rumah aman itu seperti apa sih Bu pengawasannya? Bahkan kan dibilang tidak boleh megang handphone, itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau dari rumah aman, ya memang demikian. Tidak pegang HP, kemudian juga di pendampingan. Nah itu semua dilakukan oleh di rumah aman. Ya artinya dengan Loli yang akhirnya bisa keluar itu kan artinya membuat pihak ibunya mungkin tidak percaya lagi. Seperti apa? Ya jadi keterangan-keterangan ini masih digali. Ya, penyidik masih menggali dan minta keterangan dari LM. Ya. Bu, apakah ada kemungkinan ada orang ketiga Bu? Ketika meninggalkan siapa? Masih kita dalam. Oleh karena itu LM masih di atas. Masih kita mintain keterangan ya dari penyidik itu. Tapi Bu, dari laporan seperti apa Bu? Apakah ada bukti visum atau apa? Masih di visum. Ya, jadi setelah laporan pasti ada visum karena memang visum adalah menunjukkan fakta bahwa adanya penganiayaan tentu. Tapi memang Ibu dari pihak P3A-nya sendiri sempat mendatangi atau melihat kondisi Loli nggak sih saat dia
Sekarang masih didampingi oleh sekarang sudah ada P3A ada, kemudian semua sudah diundang oleh penyidik untuk semua duduk bareng nanti hari ini. Di 106 pelapor adalah LF, ya. Kemudian terlapor adalah MB. Yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Jumat tanggal 10 Januari sekira jam 4.20. Kemudian kasus yang dilaporkan adalah 335 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman, ya, ancaman yang diduga, sekali lagi diduga ancaman yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Lanjut. Ya, kemudian laporan 104 pelapor adalah RAN. Kemudian lanjut terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan adalah 351 KUHP. Yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 10 Januari 02 ya, jamnya 02.49 di sekali lagi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu rekan-rekan, mohon izin. Bu Nurma, terkait kronologi NM sendiri, bagaimana mungkin Bu Nurma bisa diceritakan? Kronologis yang mana? Yang pengeroyokan Bu Nurma. Ya, kalau itu memang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah mungkin rekan-rekan melihat sendiri ada di live mungkin ya. Kalau menurut dari NM ada cekcok karena permasalahan tentang anak NM. Ya, itu yang terjadi. Kemudian setelah itu terjadi pengeroyokan. Gini ya, kalau melihat alur ceritanya ini ya, kita harus positive thinking dulu, jangan langsung negative thinking. Jangan mengarahkan itu kepada konstruksi hukum yang tidak sesuai dengan kondisi fakta realita. Ini saya luruskan dulu. Kalau melihat alur ceritanya, yang namanya Loli itu datang ke kediaman Rasman dalam bentuk apa saya nggak ngerti, karena kebetulan kan kuasanya si Padel itu kan si Rasman juga. Nah, datang ke tempat Rasman, apa yang dibicarakan saya juga belum tahu ya isi daripada pembicaraannya. Tapi intinya kalau saya perhatikan itu minta perlindungan gitu loh. Nah, menurut hemat saya itu suatu langkah bijak dari Rasman Nasution langsung membawa itu ke Polres. Gunanya apa adalah itu tempat netral, tempat untuk perlindungan yang paling aman. Nah, setelah diserahkan ke Polres, silakan aja Polres untuk menindaklanjuti kira-kira mau jadi apa dan bagaimana. Itu kira-kira menurut hemat saya. Jadi saya harus positive thinking, kecuali Rasman ini membawa atau diumpetin di mana itu baru namanya penculikan atau penyanderaan atau menyembunyikan. Tapi kalau dibawa ke Polres, ya berarti kan terbuka dong untuk umum untuk mengetahui kemana diarahkan daripada si Loli tersebut. Ya, sebagai ibunya si NM ini ya wajar-wajar juga dia merasa khawatir, pikirnya bagaimana pokok permasalahannya. Dia mengejarlah pada yang bersangkutan sampai ke lokasi Polres itu. Nah, saya ngambil dari dua sisi ya. Nah, jadi nanti setelah disampai di kepolisian akan dijelaskan kenapa sampai terjadi dibawa ke Polres, terus dijelaskan juga kepada yang bersangkutan bahwa dia merasa khawatir keberadaan anak hilang dari tempatnya. Gitu. Wajar-wajar saja NM mengatakan bahwa anak saya diculik, tapi setelah diketahui bahwa berada di Polres, tapi Rasman juga betul bahwa dia membawa itu ke tempat yang netral, tempat yang itu butuh perlindungan supaya jangan dikatakan bahwa Rasman ini nyandera. Nah, jadi jangan terlalu cepat juga mengambil keputusan itu, tentu diteliti dulu. Nah, itu kira-kira setelah sampai di Polres, diserahkan ke pihak Polres, ya Polres yang menentukan. Mereka yang menjawab atau menjelaskan kepada kedua belah pihak ini bahwa tujuan Rasman adalah melakukan tindakan ini untuk mengamankan. Jadi kalau menurut hemat saya itu dikatakan penculikan ataupun penyembunyian atau penyanderaan itu ya kayaknya absurd lah ya. Kan muara terakhir kan di Polres nih. Iya. Dibawa langsung ke sana kan. Ya kalau dibawa dari sana indikasi penculikannya di mana? Kan gitu. Nah, mungkin pada saat
Ibunya Loli dia kok kemana larinya? Kok hilang dari lokasi? Ya wajar-wajar saya juga dia khawatir kan. Manusiawi juga. Informasi dari siapa diketahui bahwa anaknya ada di Polres, mungkin dari pihak kepolisian kali ngakuan bahwa anakmu ada di sini, kan gitu. Jadi kemungkinan di sini adalah miscommunication tentang posisi kasus ini, posisi daripada Loli. Nah, kenapa sampai dia tuh lari dari safe house itu ya? Itu yang tahu kan Loli. Nanti biar Loli yang menjelaskan kepada penyidik bagaimana sih dudukan ceritanya sampai terjadi peristiwa ini. Kira-kira gitu ya. Ya kalau untuk menurut hemat saya, ini perjalanan loh ya. Saya kan nggak tahu substansinya apa. Saya juga nggak mau menjelaskan itu, biar penyidik nanti yang menjelaskan. Tapi posisi dari para asmen didatangi loh, ini kemudian mengantarkan ke Polres, yang salah mana? Berarti langkahnya benar dong. Kecuali kalau diserahkan diumpetin di mana baru dikatakan itu nyandera, atau dikatakan bahwa itu ngumpetin, penculikan. Nah kan serahkan ke Polres kok, berarti aparat penegak hukum yang resmi untuk segera ditangani. Bagaimana nanti Pak Polres untuk menghubungi keluarga daripada Loli, menyampaikan bahwa anaknya ada berada di tempat ini. Ya saya nggak ngerti situasi di lapangan tuh di Polres bagaimana peristiwanya sampai terjadinya keributan, saya juga nggak paham ya. Saya hanya bercerita tentang alur daripada bagaimana Rasman membawa ke Polres. Menurut hemat saya, tindakan yang bijak ya, bijak untuk menggunakan kesempatan itu, bahwa saya tidak pernah mengintervensi Loli datang ya saya bawa ke Polres, selesai. Ya biar aja Polres nanti yang menindaklanjuti.